kita ini seperti dikutuk di tanah surga. Kalau di Al-Quran menuliskan surga itu kan suatu wilayah yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Padahal Quran itu dari awalnya kan di Arab sana gak ada sungai. Yang lokasi mana yang ada sungai-sungai di bawahnya sih? Di mana? Di Indonesia kan, betul nggak? Terutama di Jawa ini kita sebut sebagai tanah surga. Kalau orang Keraton menyebutnya rumah ripah loh, Jinawi, Toto Tenter, Kertoraharjo. Nanti biar beliau yang terjemahkan. Dari orang Jogja, tapi lama dia NTT lah, jadi biar ingat bahasa. Maksudnya gak bagus. Terus tagline orang KR apa Pak? Migunani tumprating liyan. Tahu artinya? Enggak, ya saya nanti kasih tahu ini biar mereka apa sih? Karena saya di kampus juga kadang ketemu mahasiswa SMT, bahkan yang agak susah itu timur-timur. Ada yang dari timur itu ya, karena namanya Timor Leste. Itu roamingnya lebih tinggi lagi. Jadi penjelasannya itu harus tinggal, kamu paham nggak? Mingguan itu orang pilihan itu bermanfaat bagi orang lain. Kalau di Islam itu hadis itu, ya kan? Jadi semulia-mulianya orang itu yang bermanfaat bagi orang lain. Bahasa lainnya adalah rahmatan lil alamin, bermanfaat bagi seluruh alam. Oke? Kalau bahasanya jujur apa kalau bahasa lain? Maksud kita mau sedekah sama orang dan tanya dulu kamu agamanya apa kan gitu ya? Kira-kira sih dirinya ya. Kalau ikhlas versi saya Bapak Ibu, versi saya ada dua belajar ikhlas. Kok kucing lewat? Kalau kucing milik sendiri masuk rumah dipeluk, berarti kita punya hak memiliki. Tapi kalau kucing lewat itu kucing orang. Jadi ikhlas itu adalah ketika kita seminimal mungkin minta kembalian. Pakai bahasa umum ini, katanya tadi ada spiritualnya. Jadi ikhlas itu seminimal mungkin kita minta kembalian. Kalau kita berbuat baik, kalau kita berharap apa gantian dia terakhir saya, itu ikhlasnya mulai turun. Itu. Ikhlas yang kedua adalah apa? Menyiram tanaman di pot di kantor orang, di halaman rumah orang. Misalnya kita minum aqua gitu kan, potnya kelihatan kering nih, di susteranya misalnya kelihatan kering, kasihan ambil minum, kamu minum juga ya. Ini bukan pohon kita, tapi kita mau ngasih. Itu cara saya belajar ikhlas. Kalau pikiran di halaman sendiri masih ada harapan, kembalian tadi apa? Pengen panen. Nah, yang kutukan kita di tanah surga itu apa sih? Siapa Bapak Ibu yang orang Kalimantan atau pernah di Kalimantan? Tunjuk jari. Dan orang Bantul semua ya. Kalimantan itu mereka itu sudah biasa memanen air hujan. Kenapa? Karena air yang melimpah di bawah, bahkan sering kalau banjir. Kalau di sini Jogja itu kan manja banget. Bang Jo nunggu 3 kali, itu beritanya sudah Jogja macet, betul nggak Pak? Padahal macet versi Jakarta setengah jam nggak bergerak. Sama juga orang Jogja bilang banjir. Jogja itu tidak ada banjir. Kenapa? Air sungainya itu jaraknya 6 meter di bawah sana. Cek deh, itu Pakuwon ke timur dikit kan sungai itu bisa main ke jembatan ya, tapi jangan terjun. Karena anak-anak Gen Z sekarang itu gampang sekali bunuh diri kok itu. Gara-gara HP dilarang gitu, bunuh diri. Nanti kalau mau puas itu boleh, tapi nanti ini nanti melebar. Jadi sungainya itu 6 meter, 10 meter dari permukaan tanah. Banjir itu kalau airnya meluap dari sungai ke daratan itu namanya banjir. Tapi kalau hujan kok tahu rengot ada genangan, itu bukan banjir, tapi air dan antri menuju sungai. Beda, betul ya? Boleh nanti
depan kalau ilmunya berseberangan. Itu hanya air menuju sungai. Siapa yang waktu hujan deras lewat jalan Kaliurang? Ada nggak? Jalan Kaliurang itu kalau hujan deras jadi sungai, benar nggak? Gitu kan? Jadi dari utara gelontoran airnya lebar sekali, seperti sungai. Kok bisa Pak? Itu sama seperti buku saya lupa nggak bawa buku saya. Buku saya itu lucu banget judulnya. Yang ngasih judul itu apa? Percetakannya diambil dari salah satu artikel di dalamnya. Judulnya apa? Ketika air hujan mencari sungai. Puitis ya, ya. Saya rekornya bisa membuatkan puisi 5 menit langsung jadi dengan judul sesuai pesanan. Dan selalu gratis Bu. Ini kan konsepnya relawan ya. Dan saya punya ilmu dukun juga yang bikin kenapa kok jatuh cinta. Saya semi dukun Bapak itu. Kita dosen tapi kok ngaku dukun gitu. Tapi kalau nggak percaya boleh iseng Mbak buka HP sendiri, baca koran. Saya tunjukin, saya nggak perlu nama, nggak perlu tahu agamanya apa, tanggal lahir, fotonya berapa. Nanti saya tebak ini wataknya. Rekornya sekarang yang sepuh-sepuh ini tunjuknya calon mantunya, Mas. Anakku sama calon mantuku ini kira-kira cocok nggak Mas? Kalau yang remaja nggak tunjukin, ini aku sama ini cocok nggak? Jadi saya bukan peramal masa depan, sekali lagi bukan peramal masa depan, tapi saya spesialis. Jadi spesialis bersyukur kan harus pamer ya. Membaca pikiran dan membaca karakter orang Pak. Kalau bahasa saya, watak orang itu tertinggal di wajahnya. Nah versi Jawa, Ari Lalat yang di BP itu orangnya romantis. Bener ya? Kalau Tai Lalat di hidung, penciumannya tajam. Terutama kalau ada makanan itu sensitif banget. Siapa ini? Tai Lalat di kuping, senangnya gibah. Atau senangnya gosip-gosip gitu. Tapi ada yang coba. Kalau di wajah Tai Lalatnya 3 atau lebih, itu waktu bayi nyucinya nggak bersih. Karena nyucinya nggak bersih, jadi kelihatan banyak. Tapi itu joke ya, bukan beneran. Dan dukun berikutnya, saya kadang-kadang ke beberapa tempat itu saya membuka layanan pijat. Saya menterapi orang itu sehari maksimal 6 Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan sakit atau apa di sini bisa saya bantu. Tapi ya manusia berusaha, Tuhan yang menyembuhkan, ya kan? Oh ternyata nggak sembuh ya. Kalau nggak protesnya, oh berarti saya mau protes. Jadi jurus dukunya itu sudah berlapis Pak. Yang orang mandi itu langsung berlapis, kok protes ya. Saya kemarin di Sumatera itu pijet 3, yang curhat 2. Curhat biasa Bu, saya perempuan 30 kok belum nikah ya. Kalau yang pijet itu macam-macam, masalah terlalu emosi, terlalu apa dan sebagainya. Contoh, ini contoh. Kalau versi medis, orang yang misalkan pasti yang gemuk kayak saya, benar? Ada nggak yang di bidang medis? Kayak saya ini pasti dituduh jantung, kolesterol, darah tinggi, gula, apalagi asam urat. Yang kurus-kurus ini pasti dianggap sehat semua. Ya, pasti dianggap sehat semua. Makanya kadang-kadang bingung, nah ini kurus tapi kok kolesterolnya tinggi. Padahal yang disalahkan kolesterol adalah lemak, ya nggak? Dan saya punya teori sendiri. Kolesterol itu orang yang keinginannya selalu berlebihan di saat itu. Makanya bapak-bapak yang masih kerja, ketika pas laporan numpuk, hari ini harus selesai, itu kolesterolnya meningkat. Buktikan sama saya. Gula itu kena orang yang biasanya penyakit pimpinan. Karena Pak, senangnya perintahnya maksa, kalau nggak dituruti marah-marah, itu gulanya tinggi. Dan saya ini sebulan belum tentu marah sekali.
Saya marahnya itu kalau lapar sama haus. Oke ya. Nah, kembali ke tadi, orang Kalimantan panen air hujan untuk air baku, air minum. Kenapa? Air yang ada di bawah itu air gambut, pH-nya 4, 3, 5. Itu nggak layak untuk minum. Makanya di sana kalau maksa pakai air gambut, bijinya tipis, bijinya rontok. Oke, itu kali mantan. Yang NTT kesono, saya pernah ceramah di depan 80-an kepala desa se-NTT. Pertanyaannya bikin saya pusing, Pak. Saya cerita gini, Bapak, bahasa aku langsung bermain NTT. Bapak ini pemimpin. Bapak ada yang takut sama Bapak, ada yang Bapak takuti. Semua takut sama Bapak. Bapak itu yang takut sama satu orang. Siapa? Istri Bapak. Betul ya? Wanita itu egois dan jahat, Pak. Bagaimana? Buktinya apa? Ini joke ya, jangan terus masukin kartu ya. Tapi bulannya naik loh. Kepala rumah tangga adalah suami atau istri? Kepala rumah tangga adalah suami kan? Terus yang sering nyuruh-nyuruh suami siapa? Terus jadi kepala rumah tangga siapa? Nah kan Pak? Sehat gak Pak ini? Nah kalau iya, tapi urusan rapat RT gak mau berangkat Pak. Istri kerja, duitnya untuk suami kerja, duitnya untuk orang. Nah, rumah tangga dengan alasan mengatur rumah tangga, tapi menguasai seluruh dompet. Oke ya, di Kalimantan begitu, di daerah timur itu, saya bilang kepada kepala desa di NTT, tapi ceramahnya di Bali, bahwa Indonesia itu makin ke barat, Bapak Ibu ini ilmu ya, makin ke barat itu makin basah, makin ke arah Asia itu makin basah karena di sana stok airnya tinggi, makin ke arah Australia, jadi agak serong ya, Asia di sana agak serong, ini ke Australia itu kering, karena Australia itu benua besar tapi dalamnya gurun. Ceklah kota-kota di Australia pasti di pinggir-pinggir semua, gak ada di tengah, karena tengahnya gurun, gak ada airnya. Maka kalau ada angin dari kutub lewat Australia, tidak ada air di sini pas musim kemarau. Tapi kok dingin? Karena di sana musim dingin kena angin Pak. Bahasanya di Jogja itu masih enggak bahasa berdingin. Bulan Juli kering, tapi kok adem ya. Terus kalau lama-lama kok bibirnya jadi pecah-pecah karena dehidrasi. Itu karena uap airnya kering dari Australia. Nah orang yang jadi itu bilang Pak, kepala desa, Bapak, tadi Bapak bilang di Indonesia Barat sana curah hujan tinggi. Gimana caranya agar kami di timur curah hujan juga tinggi dari di barat? Pak, pas tadi aku jawabnya iya Pak, itu barat desa yang tanya nggak dijawab. Akhirnya saya pakai jurus mentok Pak. Bapak, itu hanya Tuhan saja yang tahu Bapak. Jurusnya mentok itu. Nah, artinya pembagian air itu ada secara alami, ada yang stoknya banyak, ada yang stoknya sedikit. Kemudian, nah, kenapa kok kita perlu memanfaatkan air hujan, ya kan? Ceritanya, kenapa kok di Jogja itu jarang ada, betul nggak? Ketika ada pun orang membuat pemanfaatan hujan hanya karena lomba lingkungan biar menang. Ya Pak ya, jujur. Kurang gawe yang sumurnya melipat buat minum kosong air hujan belum minum jijik, bukan kotor dan sebagainya. Kenapa? Ya karena kita sudah biasa hidup di surga, sudah biasa nyaman dengan air yang sangat melimpah. Orang-orang luar Jogja kalau mandi di tempat Bapak Ibu, apa komentarnya? Ya Allah, aku kayak mandi air aqua. Ya, apalagi kalau orang itu ke utara, Bapak saya kan di utara Stadion Manggo. Ya Allah,
mandi. Sekarang saya tes, ini kan warga Jogja nih, saya tes. Jujur ya, saya harus jujur. Siapa di rumahnya yang minum airnya sudah tidak minum dari air sumur, tapi dari air ledeng atau air galon, apa? 1, 2, 3, 4. Ya, pertanyaannya kenapa? Nah, gimana Bu? Gimana gitu? Oh, pinggir Gajah Wong terkontak, berarti itu sudah terkontaminasi sungai. Nah, pinggir kali itu bakterinya E. coli. Urusan fisik kita bahas, tapi urusan biologi, urusan kimia kayaknya nggak masuk ke kajian ini. Mana lagi? Mana rumahnya Mbak? Itu kanan kota. Nah, karena kota itu gini-gini. Teorinya sumur dengan septic tank itu kan 10 meter. Tapi kalau permukiman padat sangat mungkin terjadi ini sumur bak, tembok ruang ini bak, ternyata itu septic tank tetangga yang jaraknya mungkin hanya 2 atau 3 meter karena permukiman padat. Contohnya mana ya? Kita Malioboro itu yang rumahnya sudah buntel-buntelan itu tanpa disadari, apalagi tanah pasir itu meresapnya cepat sekali. Makanya hunian yang paling indah di Jogja itu ke utara, tapi maksimal hanya UII biasa. Makin ke sana ketemu jalannya Bang Marijan, ya. Sekarang daerah Bahaya 1 Merapi. Jadi Makbo, kalau teori hunian di Jogja itu dari Makbo sampai hunian itu level 1 yang dicari untuk gempa goyangnya dikit, Merapi nggak kena, gitu kan. Kulon Progo longsor, Gunung Kidul kekeringan, gitu kan. Nah, disinilah yang tempat paling nyaman untuk tinggal. Oke, lanjut. Nah, apa sih bedanya bumi dengan planet lain? Konon Mars itu juga ada tanda-tanda gunung dan tanda-tanda dulu ada air. Tapi wallahualam nggak tahu, Tuhan yang Maha tahu. Dulu mungkin Mars ada bumi terus sudah wassalam juga kita nggak tahu ya. Tapi tanda-tandanya itu mirip bumi. Tapi bedanya bumi dengan planet lain adalah apa? Di bumi itu ada air. Tempat lain nggak ada. Makanya kehidupan itu sampai saat ini yang kita tahu di bumi. Di planet lain belum ketahuan. Saya nggak perlu bahasa Inggris ya. Tapi saya nggak bisa. Yes toh. Inggris kasih bandel loh Pak. Yes. Nah, ternyata Bapak Ibu ini biar Bapak Ibu itu ceritanya dari slide ini menghargai air. Kenapa? Ternyata di bumi itu air yang tawar hanya stoknya 3%. Tidak banyak loh ya. Siapa yang mau minum air laut di bawah kritis? Malah nanti keracunan. Kira bisa wassalam. Tapi kalau mau minum air laut ya nggak apa-apa, nulis surat wasiat dulu. Hanya 3%. Dan 3%-nya pun itu banyakan es di kutub. Banyaknya di kutub. Air tanah, air permukaan itulah yang kita konsumsi. Uap air kan yang ngambang di udara. Maka ya, artinya apa? Air itu stoknya nggak banyak. Tapi ada teori hukum kekekalan energi mengatakan air di bumi itu jumlahnya tetap nggak berkurang. Dia nggak pergi ke planet lain, tapi kualitasnya memburuk. Kenapa kok kualitasnya memburuk? Katanya kan manusia itu sejak awal diciptakan itu sudah diprotes sama malaikat kan. Wahai Tuhan, ngapain kita yang manusia hobinya membuat kerusakan, hobinya berantem. Tapi kan Tuhan Maha tahu kenapa manusia diciptakan. Siapakah pelaku pencemaran lingkungan? Apakah kerbau, sapi, ayam? Ternyata manusia. Siapa yang mencemari air? Manusia. Jujur jawab. Yang memperbaiki alam
bumi. Nah ya, yang mencintai bumi dengan yang gak cinta itu banyak mana? Iya. Saya itu sudah 14 tahun bersama jamaah Proprim ya. Saya punya istilah begini. Para aktivis lingkungan ini bicaranya spiritual. Para aktivis lingkungan itu adalah orang yang harus nyaman berada di kesunyian. Betul nggak? Ciri-ciri aktivis lingkungan itu pas berjuang dicuekin dengan oleh umat. Benar nggak? Coba deh mbak suster ngambil sampah, nyapu, ada yang miripku? Nggak ada. Hah? Kurang kerjaan kayaknya. Makanya nyapu-nyapu. Silahkan. Tuh, mau gue. Jadi kita ini apa? Harus siap di kesunyian. Dan rata-rata aktivis lingkungan itu rukun ketika sedang berjuang. Betul ya? Oh lagi berjuang, bank sampah, PKK, hatinya PKK, entah Proprim, entah apapun namanya, entah ini apa namanya, kita bumi rukun karena jawabannya masih sedikit, betul nggak Bu? Karena anggarannya juga minim, betul nggak Bu? Agak ada malahan, makanya ikhlas banget itu. Sejak awal mantek saya, Pak, nggak masalah kok, saya cuma sakmitan gitu kan. Kecuali kalau harus ke NTT baru mikir pesawat kan, ini kan tetangga kita, ya. Terus harus cinta lingkungan itu ya harusnya begitu. Tapi, ada tapinya. Ketika Bapak Ibu itu sudah mulai naik panggung, misalnya nih, wah, suster yang ini dapat penghargaan di Jakarta, itu mulai rasa penyakit manusia itu sama saja. Kenapa yang naik itu ibu kepala? Ibu kepala nggak pernah nyapu, nggak pernah pungut sampah, nggak pernah bersih selokan. Kenapa beliau yang maju? Kita malah nggak diajak. Betul nggak gitu? Nggak berani protes, nggak berani protes. Dosa ya. Sama ini jamaah ini juga sama. Ibu-ibu yang bergerak ternyata yang dapat penghargaan Pak Lurah, betul ya? Nah kalau Jogja kan berobat kan kalau kelurahan. Nah kalau kelurahannya kebetulan amanah pendekar lingkungan sering nombori nggak masalah. Lalu lain kalau yang tahu pejabat kira nomor nenek belum orang gitu kan. Giliran narkoba di Jakarta berangkatnya paling duluan. Ada kejadian Pak. Ini saya ngomong begini bukan di Jogja ya, saya Indonesia. Di Depok. Levelnya kan RW itu sudah dari kemarin datang karena mau menerima topik dari profil tingkat nasional Pak. Dan kita di situ sudah duduk manis, antriannya pun sudah dihitung, kursinya ada tulisannya. Oh ini RW sekian, RW sekian, RW sekian. Giliran mau penyerahan itu, wakil wali kota datang. Nah, apa yang terjadi? Dia kan, Mas, minggir ya. Betul kan? Minggir, duduk dipempet dan dijepit sama orang DLH. Nah saya dilapori fenomena ini. Saya ngasih lewat depan ini Bu, kursi itu saya ngasih lewat depan. Loh, Pak RW nggak maju. Orang DLH-nya diplomatis, nggak apa-apa, RW-nya pengen duduk di sini kan. Jadi maju ke depan, jadinya terima top itu wakil wali kota. Itu pun nggak pengertian banget. Pialanya itu Mbak, taruh situ dulu biar nanti ketika acara selesai jamaah emak-emak yang tahu kan penyakit mama. Mama itu penyakitnya dua. Senangnya kemana-mana pakai seragam. Ya Pak ya, jujur. Dituduh dari tadi selalu, wah nggak terima dituduh. Mama itu Pak, kalau pengen gerakan ibu-ibu, jangan di rumah sendiri Pak. Yakin Bapak kalah. Mereka biar aktif di luar rumah, tapi syaratnya satu, dibuatkan serat. Itu sudah penelitian saya Indonesia Pak. Orang masalah Jawa, luar Jawa sama saja. Orang kota, orang kampung, orang pesisir, orang gunung sama saja. Ibu-ibu itu kalau sudah dibuatkan seragam, selesai urusan dunia Pak. Betul itu. Mereka udah nggak nyari upah Pak. Mau milah sampah, ayo.
PKK, hayo, nanam, hayo, kumpulan uang, hayo. Bahkan yang berdiri tak tekan ini, Bu yang jilbaban, Bu, jujur, jenengan seragamnya ada berapa? Ayo, jujur, seragamnya kumpul-kumpul, bukan seragam antara, bukan yang kumpul-kumpul kayak PKK itu aja berapa? Tak terhitung, mau tak terhitung, sana bilang nggak punya duit tak terhitung. Berarti saya kan ya, makhluk yang mempertemukan ya Bu ya. Iya. Dan rata-rata yang saya tanya nih, rata-rata ibu-ibu itu yang aktivis minimal 4. Bahkan mereka berbeda-beda akan cerita, ini seragam minggu pertama Pak. Ini seragam minggu kedua, ketika Pak jadi sebulan kami selalu gantikan. Kunci yang kedua, ibu-ibu apa? Syarat wajibnya. Tadi saya sudah kenal. Tiap ada pembicaraan siapapun selalu dikawal dan minta selfie. Makanya saya hafal itu sangat wajib, kalau enggak mereka seikhlas-ikhlasnya mereka enggak ikhlas. Kalau tidak mau foto itu kuncinya. Makanya saya itu banyak dosa sebenarnya. Kenapa? Karena saya hobinya itu suka membahagiakan istri-istri orang. Ya. Nah ini kan istri-istri orang banyak ini, tapi tertawa bahagia karena saya kan itu membahagiakan, tapi tanpa dengan berbuat dosa. Bumi stoknya air tawar sedikit max. Sepakat nggak? Air tawar terbatas, itu pun distribusinya nggak merata. Di Wonosari itu untuk dapat air tawar harus ketemu buah bibit. Dan stok air tanahnya itu konon 100-200 meter di sana. Jadi dalam bahasa profesor ngomong, Wonosari itu nggak kering, airnya banyak, cuma jaraknya jauh gitu. Jadi ngelasi kita dengan intelektual itu. Ada Pak, kan beda dengan gurun. Kalau gurun kan nggak ada. Wonosari itu airnya banyak, tapi jauh. Kayak orang Sanyo, nyedot 200 meter ya luar. Sanyo di Sopo, Sanyo di pemerintah gitu. Bahasa pakai Om Desa gitu ya Bu. Selanjutnya pemerintah di iso Pak. Selanjutnya Om Desa bakal. Banyak wilayah mengalami kekeringan. Betul ya? NTT itu kan memang stoknya tadi sedikit. Bukan karena ini kami diperlakukan tidak adil oleh pemerintah Indonesia. Kenapa? Kenapa kok Sulawesi kami sedikit? Enggak. Kalau hubungannya itu, tidak ada hubungannya. Next. Terus tekan lingkungan karena apa? Nih, limbah dan sampah. Pertanyaan saya, siapakah pelakunya? Kita. Dosa itu ada yang dilakukan secara sengaja, ada juga yang dilakukan secara tidak sengaja. Ini boleh indir Jogja nggak sih? Pak Kos boleh nggak sih? Gara-gara TPA Piungan ditutup dan kabupaten kota belum siap dengan TPA-nya, sekarang ini ada budaya baru yang namanya buang sampah di pinggir jalan. Siapa pelakunya dulu? Oknum ya Bu? Pokoknya kalau ada jalan sepi sedikit, tunggulah berapa menit, kresek. Padahal kan kresek sudah mahal kan? Sekarang kalau beli ayam, beli sayur di pasar, apapun yang ditanya Bu, kalau nambah kresek 250 gitu, 500 gitu kan? Jadi kreseknya yang di penerbangan hutan. Siapa yang nebang hutan? Saya ngaku. Gak ngaku, saya gak tahu berapa. Tapi di rumah koleksinya kabelnya jadi yang tebel-tebel. Jangan kan orang lain Pak, bukan saya. Ini kan boleh. Oke, jadi saya sudah. Berkurangnya resapan air, ini di Jogja ini terjadi, tapi jarang diteliti. Kenapa? Karena tempatnya jauh di bawah. Siapa yang saya nanya, kalau ibu yakin nggak paham. Saya kalau nanya ibu ini Romi, nanya bapak-bapak, Pak, sumur di rumahnya yang harus pakai sumur kedalaman berapa? Berapa dalamnya berapa meter? 15. Ada kecenderungan
orang nyebut mesin penyedot air itu sanyu, padahal sanyu kan merek ya. Kayak makan mie kan Indomie apa? Super mie. Terus di Kendal itu sepeda motor semua disebut Honda. Orang Honda tak pernah, kok Vespa yang mahal. Bingung kan? Wartawan ini bingung Pak, berikutnya itu tabrakan Honda. Nah, turun Pak, rata-rata itu kadang-kadang setengah meter ya. Apalagi di permukiman padat, apalagi di tempat saya itu terdapat utara stadion dulu. Saya suka mainan air itu, tapi gak enak nanti ya. Utara stadion persis kan mainan air, kolam renangnya tiap minggu mungkin ganti, itu kan pemborosan luar biasa. Nanti kita hitung, saya menyebutkan kebutuhan orang harian itu berapa. Next. Nah, kalau lihat gambar ini Bapak Ibu mau komentar apa juga? Saya itu terus terang speechless. Speechless itu bahasa Taiwannya apa? Tidak bisa berkata apa-apa. Kalau sudah permukiman depannya langsung sungai dengan sampah berceceran, terus anak-anak dengan santai, dan anak-anak kan belum paham kalau itu tempat sangat berbahaya. Dengan santainya main air, terus saluran-saluran sungai kalau mau jujur sungai-sungai Gajahwong dan kawan-kawan kalau mau jujur yang itu yang tinggal di dekat pemukiman dekat tepi sungai, pemandangan itu setiap hari. Kami ada aksi bersih sungai, dan itu kan penanganan akibat. Yang namanya penyebab siapa? Kan hobi kita membuang air, membuang sampah ke sungai. Yang rumahnya tepi sungai siapa? Ada. Kalau ibu yang di Tabuni diajak piknik ke bantaran kali, suruh tengok kanan kiri, nanti akan lihat peralon. Oke? Halo? Peralon tahu ya? Lubang-lubang air. Ternyata banyak konsep di tepi sungai itu WC-nya adalah tumpah. BAB langsung plung ke sungai, tapi WC-nya di dalam rumah. Cuman motor plung lah. Jujur nih, siapa di rumahnya yang ada septic tank-nya WC duduk jari? Ayo. Yang nggak ada, ayo. Langsung kemana Pak? Oh, kayaknya Bantul. Oh, Sleman. Oh, yang lewat jalan Kaluran ini kayaknya. Ini kan ada lewat tengah ini. Oke, berarti itu pemerintah sudah keren. Karena kalau tiap rumah di perkotaan pemukiman padat membangun septic tank kan tidak ada ruang. Contohnya makanya IPAL mau pokoknya tak simbolnya orang Jogja punya IPAL semua. Karena itu kan beritanya ini apa Pak? Pak Kos itu yang beritanya bagus-bagus. Ini prosesnya. Kira-kira bayangannya kenapa kok air turun? Biar lihat itu juga nggak ngerti dari tapi kan baik-baik saja ternyata dari itu sumur artinya ya. Sumur itu nyedot. Tapi kan tergantung stok airnya ya warna biru ini Bapak Ibu. Kalau air itu sumur untuk kebutuhan rumah tangga pribadi tidak masalah. Tapi kalau untuk hotel, kalau untuk kolam renang, pasti berlebihan, betul nggak? Memang ada pengawasnya. Di Indonesia manusia nggak bisa diatur, gitu ya. Tapi yang cara ngeceknya gampang kok. Jika ibu bapak ini dekat dengan industri itu jangan bayangin pabrik ya. Ya termasuk hotel, kampus, sing bangunan kira-kira butuh air banyak. Bapak ibu merasakan nggak airnya makin turun? Kalau makin turun berarti penyedotannya makin banyak. Mulai masalah itu diteliti nggak? Komputer saya tunjukkan yang di atas. Next. Sudah mulai terasa belum kalau kita itu kesulitan air? Siapa yang pernah keluar Jawa untuk jadi? Apakah di sana melihat botol merek Aqua? Nah, yang sekarang ini kan Sumatera, Kalimantan itu kayaknya merek, tapi Aqua kan sekarang mulai kalah sama mineral ya.
Apa itu? Nah, tahu kan Bapak Ibu bahwa aqua itu sebagian besar airnya diambil dari klaten, dari tubuhnya Merapi. Berarti boleh nggak saya simpulkan orang luar Jawa itu minumnya dari tubuhnya Merapi? Kok bisa Pak? Berarti itu tanda-tanda stok airnya di sana makin sedikit. Di Kalimantan itu banyak air tapi tidak layak minum. Di Sumatera juga banyak air tapi tempat-tempat tertentu airnya juga terbatas. Maka di sana penduduknya sedikit. Bapak Ibu tahu nggak? 60% penduduk Indonesia itu kumpulannya di Jawa. Makanya kalau politik menang di Jawa atau Borosan itu pasti menang se Indonesia. Makanya yang kampanye di Jawa itu sering banget. Kalau kampanye Papua, Kalimantan itu jarang untuk politikus nyampe sana itu jarang karena suaranya sedikit. Penyakit meningkat. Konon, bagus. Saya mau ngomong dia. Konon, sungai-sungai itu sering diteliti kualitas airnya. Bakteri E. coli, BOD, COD, itulah orang-orang sekolahan. Tapi hasilnya mana kok mempublikasi. Ya Pak ya. Pokoknya diteliti Pak, kita mungkin teliti dipublikasi. Nah, daripada nanti terjadi keresahan massal. Biaya air meningkat. Boleh dikatakan sekarang harga BBM itu sama dengan harga air mineral. Terutama kalau di kereta api, pesawat ya, botol cilik 10.000 Pak. Biasanya 3.000 atau 10.000. Karena Bapak belinya di atas udara Pak. Pinter Pak, boleh pinter. Next. Ternyata masih banyak datang. Untuk ini ceramah saya tak bawa-bawa biar nanti Pak satunya tinggal ya. Upaya penanggulangan pencemaran air. Apa itu? Kurangi penggunaan plastik, cairan-cairan yang berbahaya jangan dibuang ke perairan, ya. Mobil itu. Jadi kan ada nggak yang rumahnya jejer bengkel atau malah punya bengkel? Mungkin orang nggak begitu ngeh bahwa salah satu dampak bengkel adalah pencemaran oli-oli ya Pak ya. Oli-oli resep campur air banyu hujan biar masuk ke sumur. Ada nggak ibu-ibu yang punya side job bisnis tambahan laundry per kilo 5.000, per kilo 7.000 gitu? Kebayang nggak? Sisa cuciannya dijual dibuang kemana? Ya Pak, itu pencemaran juga. Apalagi jangan, wah saya itu nggak bisa kalau berbusa itu nggak harum. Makin harum biasanya zatnya makin berbahaya Bu. Saya kan terusnya nggak bisa namanya saya itu harus sudah merendam bajunya pakai pewangi, terus nyetrikanya ya pewangi juga. Itu makin wangi, biasanya makin pokoknya gitu lah. Next. Kayaknya hubungan protektif kalau disalahkan kan repot ya. Nah sekarang kita bicara tema utama kita, potensi air hujan. Nah hujan itu gratis. Siapa ini yang dari pemerintah daerah Sleman atau peneliti bahwa kalau boleh saya katakan di seminar ini setelah ini kira-kira sudah hujannya sekitar 2.500 mm per tahun. Kalau yang wisata Kaliurang itu hujannya kan lebih banyak, mungkin di sana 3.000-an. Itu berpatokan ya, Bapak Ibu ya. Jadi sumber airnya gratis, terus curah hujannya tinggi. Tapi kalau nanti mau main hujan, biasanya seminggu 2 minggu hujan pertama jangan ditampung dulu, karena kan itu baru tubuh-tubuhnya buahnya kotor, ada pencemaran juga kan. Itu dia yang 2 minggu pertama berdas lagi. Nah, baru nanti kemudian ditampung. Contoh pemanenan air hujan. Nah, kira-kira intinya begini. Nanti saya kasih contohnya. Kalau tulisannya terlalu kecil, panen. Nah, jadi kalau memanen air hujan itu intinya kan setelah dipanen disaring. Nah, penyaringan itu tergantung duitnya banyak atau sedikit. Nah, duitnya banyak ya saya ngomongnya duit, membran, gitu kan. Tapi kalau duitnya sedikit, botol, diremuk, ya, hijau, gitu. Nah, begitu langsung menang yang ala desa itu bisa juga. Jadi
Jadi banyak cara menuju tadi air bersih. Next. Nah ini contohnya. Ini teorinya macam-macam, tergantung bakule. Tergantung bakule dan tergantung kantongnya isi rupiahnya dari atas tadi sedikit. Misalnya hijau pasir zeolit, kalau di Kulon Progo stoknya banyak. Pon, arang murah, gitu. Zeolit dan sebagainya. Intinya ini adalah penyaringan. Nah, saya tadi malam menggunakan apa nih? Cat GBT ya. Ternyata GBT itu asik ya. Dan cat GBT ini sebenarnya apa? Alatnya gratis Pak. Istri langganan cat GBT yang bayar per bulannya 300. Jadi pas komputer kosong aku menginap memanfaatkan komputer istri. Ini Pak Bu. Jadi kira-kira kalau sepakat ya, kira-kira kesimpulannya kebutuhan orang dengan di rumah itu berapa orang? Saya pakai logika kira-kira satu rumah itu 4 orang. Rata-rata nih, itu per orang per hari kira-kira 100 sampai 150 liter. Untuk apa? Mandi. Ya mandinya jangan berendam. Saya kalau ke hotel itu seneng yang hotel-hotel lama. Masih ada bathtub, jadi saya itu kan kebetulan orang kampung, orang desa, tapi badannya besar. Tahu nggak kutukan orang besar tuh? Nggak boleh ngaku, nggak punya duit, nggak boleh ngaku, nggak punya jabatan, nggak boleh ngaku kalau sakit. Banyak orang nggak percaya. Tapi kalau yang kurus-kurus, itu kaya, nggak kelihatan. Saya itu udah bodinya pejabat. Saya bilang saya bodi pejabat tinggal nunggu dipanggil dari lantai. Tapi Pak Prabowo nggak panggil saya karena juga nggak tahu otaknya, nggak kenal saya juga. Jadi penyakit bahagia itu kata Gus Bahar, bahagia itu sederhana. Nah orang kaya kan bahagia itu mikirnya macam-macam. Saya harus punya Fortuner, gitu Pak. Ada kalau desa dengan kopi karo gorengan. Bahagia. Bapak-bapak itu bahagianya apa Bu? Tergantung pendapatannya. Ini guguran ya Bu, jangan dikomplain di rumah nanti ya. Sepakat ya. Bapak-bapak itu setia pada istrinya itu kalau gajinya 10 juta ke bawah. Ya, bahasa gaji ya. Saya pun berani ngomong begini karena istri saya gak ikut Bu. Kalau istri saya ikut, outputnya langsung berubah. Cuci, cuci itu terserah, mau puncak, mau mesin cuci. Tapi sebenarnya kalau mesin cuci itu cenderung memboroskan air ya. Karena bilas 3 kali dan sebagainya, naik puncak kan lebih hemat. Masak, jadi total segini. Kira-kira 150 liter per orang per hari. Lanjut. Nah, saya terinspirasi dulu katanya ada dosen mana ya, Universitas di Semarang itu membuktikan bahwa air hujan itu cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Nekat. Nggak tahu Semarang itu sudah pernah tahu apa. Ya, ceritanya gini, misalnya ini ya, kita bayangin ini ya tempat susteran ini, bawahnya itu sengaja dibuat lubang kolam renang tapi di bawah lantai, khusus menampung air dari ini jatuh ke talang diarahkan tersimpan di bawah lantai. Oke, bisa dipahami ya. Nah, biar hitungnya gampang, saya buat rumahnya 10 kali 10. Jadi kan ada protes Pak, rumahku 5 meter ya Pak. Ini biar hitungnya gampang. 10 kali 10 itu orang kaya ya. Kalau orang menengah ya 5 kali 10. Itu ketemu dengan asumsi curah hujan per tahun 2.500. Ditampung, ya, ternyata bisa nampung berapa? 250.000 liter. Ayo, 250.000 liter per tahun. Kan curah hujan tahunan 2.500. Jadi tidak hujan masuk. Dibandingkan
dengan kebutuhan air katakanlah satu keluarga itu 4 orang. Ini PKI-nya salah ini. Aku udah ngomong 4 orang malah gambarnya 5. Ini bukan kesalahan saya, ini kesalahan komputer ya. Itu tadi. Jadi komputer pun sebenarnya bisa error. Kesalahannya 5. Oke. Nah ini kira-kira kebutuhan mereka tak anggap baik kira-kira 400 liter per hari. Oke. Dan ternyata itu tampungan itu bisa untuk 20 bulan. Berarti sekitar 1,5 tahun, Pak. Nah ini untuk menjawab tadi yang rumahnya cuma lebar 5, itu kira-kira cukup untuk satu keluarga selama setahun. Jadi nggak perlu lagi beli aqua galon, nggak perlu beli lagi apa tuh air bersih yang keliling ke, nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi nyedot air di tanah, hanya dari air hujan. Oke, keren ya ini? Ini solutif banget. Bahkan saya pun mengharuskan, kayak di Gunung Kidul. Gunung Kidul itu kan curah hujan besar. Beda dengan Ncl lagi. Saya pernah ke Palu. Palu itu setahun hanya sekitar 600 mili, Pak. Kita ini 2.500. Jadi porosannya juga sama 2.500. Itu tinggal menata atapnya, diarahkan ke satu bak, tinggal hanya instalasi nanti penjaminan air, selesai. Baik. Kira-kira gambarnya begini. Saya nyuruh buatkan satu rumah yang di bawahnya ada bak penampung air, jadinya gambar ini. Nah tinggal, apalagi kalau saringannya itu terpasang juga di instalasi itu. Dan curah hujan itu bagusnya biasanya masalahnya hanya fisik. Ya ada kimia, tapi nanti silakan konsultasi ke ahli kimia. Kan misalnya ada juga yang bilang pada waktu tertentu ada curah hujan asam, sifatnya asam, yaitu nanti konsultasi lagi kepada ahlinya. Kira-kira pas awal musim hujan atau apa gitu. Dan kira-kira kalau asam ya mungkin sebulan pertama jangan ditampung dulu lah. Karena apa Bapak Ibu? Kalau air sudah tercemar kimia dan biologi itu ribet. Kayak fisik penyaringan, saya bicara makanya secara fisik. Ribet contohnya apa? Misalnya tercemar karena dekat dengan permukiman padat itu kan E. coli, bakteri. Apakah itu dengan direbus mati? Kayaknya kok masih kurang tepat. Tapi merebus 300 derajat juga alatnya mana kan gitu. Kalau rebusan alat rumah tangga kan mungkin hanya 120 derajat gitu. Next. Hemat air tanah. Kalau kita bisa menghemat air hujan, mengurangi banjir dan ramah lingkungan. Saya pernah membuat khotbah. Salah satu solusi mengurangi banjir adalah apa? Menahan agar air itu nggak sampai jatuh ke tanah. Caranya apa? Ya penangkapan air hujan itu. Ya, dengan jangan ngeyel. Loh Pak, masuk baknya banyak di tanah. Dia masuknya nggak gabung sama air tanah. Jangan dieyeli gitu. Paham ya? Kan salah satu yang bikin banjir itu kan curah hujan di daerah itu. Dan curah hujan bisa berkurang. Kalau rumah-rumah kompak untuk menangkap air hujan, maka permasalahan selesai. Gitu. Next. Kesimpulannya, urutannya ya, air itu sebenarnya terbatas. Secara umum volume cukup, tapi yang layak minum air tawar bersih, air bersih itu terbatas. Lingkungan banyak yang rusak. Air hujan jadi solusi. Sepakat ya, Bapak Ibu? Minimal gini loh, ada kerentak dulu, ada niatan, oke nanti aku tak nangkep air hujan. Kalau belum seluruh atap, ya wis yang talang yang ada aja tampung ke tandon air. Berarti saya harus beli tandon air yang warnanya oranye itu kan, taruh situ. Setelah itu, mungkin belum untuk minum dulu deh, ya nggak apa-apa. Minimal buat nyiram-nyiram tanaman kan lumayan. Ya. Dan itu harus dimulai dari diri sendiri. Lingkungan itu biasanya yang kerak diri sendiri. Contoh begini, contoh. Saya
coba-coba pemilahan sampah dengan model ember kompo. Tahu ya Pak? Yang aktif di mana tahu ya, ember kompo itu sampah organik taruh, nanti airnya jadi pupuk cair, yang atas itu nanti mulai habis karena pasukan maggot. Gara-gara maggot lepas satu, istri saya teriak, ya apa itu? Buang logika wanita. Bapak-bapak nanam tanaman buah di halaman, halamannya ada ulat gantung Pak, kan apa kata istri Pak? Nah kan, logika wanita beda Pak dengan pria. Kalau logika pria, ulatnya mana dibunuh buang. Logika istri, tebang pohonnya. Sama kayak logika PLN. Ada kabel melewati pohon, pohonnya yang ditebang. Oke, next. Nah, saya memberi bonus di luar COVID itu karena ini kan para pegiat lingkungan apalagi cinta bumi. Ini ilmu yang saya temukan sendiri, terutama dulu tahun 2005. Bagi Bapak Ibu pecinta nanam pohon, saya kasih jurus cuma ngapal 4 saja. Oke ya, nggak perlu kuliah lama-lama, hanya perlu 4. Ya Pak ya, 4 itu nanti bisa dipakai Bu. Semua tanaman di sini bisa dipakai Bu, tanpa perlu harus tahu tanaman jenis apa itu cara paling sakti. Bahasa dukun, ini ilmu dapat wangsit. Yang pertama, semua tanaman itu sebenarnya ini bukan hanya untuk tanaman, tapi seluruh makhluk hidup. Jadi ilmu ini bisa dipakai ke bukan hanya pertanian. Pertanian itu kan ada 3, mazhab pertanian, mazhab perkebunan, mazhab kehutanan. Betul ya? Di luar itu termasuk yang peternakan, termasuk yang perikanan, termasuk juga yang hama penyakit. Terpakai semua. Satu apa? Semua makhluk hidup butuh bernafas. Kalau nggak percaya, Mbak, oke, tulis surat wasiat dulu, terus dijemur mulutmu, tutupan 5 menit. Udah nggak salah. Jadi bernafas terpenting pertama. Kalau tanaman bernafasnya di mana? Pastikan di daerah perakaran itu ada rongga udara. Nggak boleh tergenang. Loh Pak, tanaman padi kok tergenang? Khusus soal. Tanaman padi itu tanaman yang mampu beradaptasi pada kondisi tergenang. Tapi umumnya tanaman perakaran itu syarat pertama harus butuh bernafas. Yang kedua minum. Minum itu dari 3. Dari atas hujan, dari bawah air tanah, dari permukaan sini penyiram, atau dari sungai boleh, atau irigasi boleh. Yang ketiga makan. Makan itu unsur hara. Bisa dari tanahnya, bisa dari airnya, bisa dari pupuknya, atau dari misalnya kompos dan sebagainya yang ditambahkan. Baru yang terakhir faktor lingkungan. Lingkungan apa Bu? Ibu nanam tomat di halaman, tomatnya berbuah, tidur semalam bisa kok tinggal separuh. Ada tetangga tertarik itu namanya gambar lingkungan. Saya nanam stroberi, tetangga itu kontrak rumah ada anak kecil, dia juga siapnya Pak D, itu punya aku langsung jadi. Ya masa dosen di desa ini berantem sama anak. Tapi yuk, terus karena jumatan melebar, waktu itu saya nanam jeruk nagami lagi berbuah, anak kecil SD buat soft di dekat tanaman warga itu habis makan kok jeruk. Nah itu sedangkan setelah jumatan itu gangguan. Termasuk gangguan juga kalau nanam pohon kok terlalu rapat, itu pohonnya nanti langsing ke atas. Kenapa? Karena dia bersaing untuk mendapatkan sinar matahari. Itu contohnya faktor lingkungan. Jadi masalahnya itu. Jadi kita nggak perlu tahu itu jenis kambing apa, yang kuning dengan yang merah ini cara merawatnya sama atau tidak? Sama kok. Sama kok. Kecuali ilmu ini kalau sedang fokus ke arah pembungaan atau pembuahan, itu butuh pupuk-pupuk dari ahlinya. Nah, sekedar menumbuhkan ini sudah cukup. Oke. Terus berikutnya, kemarin aksi
lingkungan itu kan sudah latah membuat pembakaran sampah ya Pak Pos ya. Bakar uang, membakar KPN, menciptakan pembakaran sampah, kampus itu insinerator istilahnya gitu. Nah ternyata pembakaran itu tidak sederhana yang dibayangkan. Dan katanya pembakaran, kalau pembakaran sampah organik kayaknya masih oke lah, hanya CO2. Tapi kalau pembakarannya campur dengan botol galon, ya kan, dengan plastik-plastik itu katanya itu bisa membuat polutan mengambang di udara sampai 10 tahun. Mengerikannya di situ. Jadi hati-hati nanti kalau ada program tentang sampah atau apa yang mau bakar sendiri harus dipastikan sesuai izin pemerintah dan SNI lah. Saya kira itu Bu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf kalau tadi yang tersinggung gara-gara saya duduk. Terima kasih.